Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kembali berjumpa dalam ruang kajian online, kajian ilmu syar'i online hari Kamis Jumat itu kita anggap sebagai level menengah ya karena harus melalui sebelumnya materi-materi dasar. Di antaranya yang kita kaji untuk kesempatan kali ini adalah kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ya, yang secara bergantian bertema ya dengan tafsir Ibnu Juzai. Ibnu Juzai menuangkan lebih banyak dalam ilmu-ilmu kebahasaan ya. Kalau Ibnu Katsir lebih banyak dalam hal asar-asarnya ya, tafsir bil ma'tsur. Kita sekarang masuk di tafsir ayat keempat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, kepada engkau, dan apa yang diturunkan dari sebelummu ya, dan terhadap akhirat mereka yakin. Qala Ibnu Abbas ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ay yusaddiquna. Yu'minun ya maknanya yusaddiqun, membenarkan atau meyakini, bima ji'ta bihi dengan apa yang kau bawa, minallah dari Allah. Ya maksudnya wahyu ya yang diturunkan. Wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin, dan apa yang telah datang atau dibawa oleh orang yang sebelummu dari para rasul. Wala yufarriquna bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi, dan mereka tidak menentang apa yang mereka bawa min rabbihim ya dari Tuhan mereka. Wa bil akhirati hum yuqinun ay bil ba'si wal qiyamah, ya dengan hari kebangkitan, hari kiamat, wal jannati wan nar, surga neraka, wal hisab, hari perhitungan, wal mizan ya timbangan. Gitu ya. Jadi jelas di dalam ayat ini ya menegaskan iman kepada kitab-kitab ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, tidak menentang ya sedikit pun. Dan ini merupakan rukun ya, rukun iman yang kedua ya, itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi beriman kepada terutama ya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, ya, dan juga kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, ya, yang kita kenal ya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, ya, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Ya, ada juga suhuf ya, lembaran-lembaran kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, kalau ada sedikit yang ditentang misalnya yang ada dalam Al-Quran, ya itu sudah cukup untuk membuat dia itu kufur ya, kafir. Kalau menentang sesuatu yang jelas ya di dalam Al-Quran. Ya, atau bahkan mencari-cari misalnya ya kesalahan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal ya. Ya, pada saat ini ya, mereka berusaha mencari-cari kesalahan ya di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat berikutnya menantang ya, kalau memang kalian bisa ya buat yang semisal dengan Al-Qur'an gitu. Ya, dan sampai hari ini tidak ada yang bisa ya menandingi. Ya, satu surat pendek pun gitu ya yang menandingi Al-Qur'an. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan ya dari Al-Qur'an ini mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an.
Kalau orang mentadaburi Al-Quran, pasti dia tidak akan menemukan adanya kesalahan, ya tidak akan menemukan adanya kontradiksi, ya, pertentangan di dalamnya. Ya, makanya Allah tegaskan di awal di ayat sebelumnya, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi orang beriman yakin sepenuhnya bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, baik dia telah membuktikan kebenaran itu ataupun tidak. Iman kita tidak bergantung kepada penelitian, ya, kepada riset. Karena riset yang dilakukan oleh manusia bisa jadi salah. Apalagi dengan tujuan-tujuan ingin menghancurkan Islam, menghancurkan, memberikan keraguan-raguan kepada orang-orang Muslim tentang sumber ajaran mereka, ya itu kan sudah jelas niatnya seperti itu. Ya, jadi kita beriman walaupun kita tidak, belum, mengetahui ya secara riset ya, apalagi hanya penelitian-penelitian yang bersifat empirik ya, karena tidak semua hal dalam Al-Quran itu bisa diempirikan ya, apalagi berkenaan dengan hal-hal yang gaib. Ya tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran manusia. Nah ini kembali kepada keimanan. Apakah kita beriman atau tidak? Makanya di ayat sebelumnya kan jelas beriman tuh ya yu'minuna bil ghaib. Kalau semua harus diempirikan, ya berarti dia tidak beriman kepada yang gaib. Ya, sehingga Iya. dengan alasan itu penelitian ilmiah akhirnya tidak percaya terhadap Isra Mi'raj misalnya ya, yang diceritakan ya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu digelari As-Siddiq karena ketika orang lain tidak ada yang percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj, dia yang pertama kali yang percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini ada orang yang kemudian orang-orang liberal itu ya, mereka berusaha membuat keraguan-raguan dengan penelitian ya, yang mereka sebut ilmiah padahal sebetulnya banyak kecacatan ya dalam keilmiahannya gitu. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau mereka mentadaburi Al-Quran, niscaya mereka akan menemukan kalaulah Al-Quran ini dari selain Allah, niscaya akan terjadi banyak kontradiktif, ya kontradiksi, pertentangan. Tapi karena ini dari Allah tidak ada. Nah, orang yang berusaha mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran, dia kurang mentadaburi Al-Quran. Ya, bahkan banyak kecacatan juga secara keilmuan, tidak betul-betul memahami misalnya bahasa Arabnya, gitu ya. Mereka diantaranya masuk ke dalam melalui celah bahasa ya. Jadi mereka terjemahkan ini bahasa ini, tapi mereka tidak menguasai betul tentang bahasa Arab itu. Ya. Jadi ini beriman kepada kitab Allah yang Allah turunkan. Wa inna masumiyatil akhiratu li'anna ba'da dunya. Ya, hanya saja akhirat itu dinamakan dengan akhirat. Karena akhirat itu adalah setelah dunia. Akhir itu akhir terakhir. Gitu. Jadi setelah dunia. Dunia kan secara bahasa artinya dekat. Artinya sesuatu yang dekat dengan kita sekarang ya dunia. Kalau akhirat ya suatu yang setelahnya, yang terakhir. Waqad ihtalafal mufassiruna fil mausufi huna, dan sungguh para ahli tafsir telah berbeda pendapat dalam yang disifati di sini. Ini kan ada sifat-sifatnya. Siapa yang disifatinya itu? Hal humul mausufuna bima taqaddama min qouli ta'ala. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang disifati yang terdahulu dari firman-Nya ya ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di ayat sebelumnya. Wa manhum, dan siapa mereka ala salasati aqwalin. Itu ada 3 pendapat ya, hakal Ibnu Jarir sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, tafsir At-Tabari. Itu jadi antara ayat ini, ayat keempat dengan ayat sebelumnya, apakah yang disifatinya itu memang sama, orang-orang yang sama,
ya ataukah berbeda, ya ataukah berbeda, ataukah menunjukkan kepada khusus orang beriman secara khusus, ya kelompok tertentu, ya ataukah secara umum. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama, ahaduhuma anal mausufina awalan humul mausufuna tsaniyan. Bahwa yang disifati pertama, ya itu adalah mereka yang disifati yang kedua. Artinya dari ayat sebelumnya, ya ayat 2, 3, ya dan dengan ayat 4 ini sama. Mereka adalah orang-orang beriman yang sama, yaitu ini bermakna secara umum. Pendapat pertama ini, wahum kullu mu'minin. Semua orang beriman, ya mukminul arabi wa mukminu ahlil kitabi wa ghairihim wa ghairuhum. Ghairunya atau ke mukminum ini. Atau ke ahli, ya, ke arabi wa ghairihim. Yaitu orang beriman dari orang Arab, dari ahli kitab, dan selain mereka, qalahul mujahid. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid, Abul Aliyah, Rabi bin Anas, wa Qatadah. Ya, dan Qatadah. Wasani, dan yang kedua, huma wahid wa hum mu'minu ahlil kitab. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa orang yang disebutkan ya dalam dua ayat atau dua sifat ini, yaitu satu, yaitu orang-orang beriman dari ahli kitab. Artinya maknanya khusus gitu ya, terkhusus kepada orang beriman ahli kitab. Ya, karena memang di sini disebutkan dalam ayat 4 ini ya, dan diturunkan kepada sebelummu, ya. Gitu. Jadi kan termasuk ahlul kitab itu yang mereka ya secara awal, secara asal mengikuti kepada atau kaumnya Nabi Musa, ya, yang diturunkan Taurat, Nabi Isa yang diturunkan Injil, ya. Ya, mereka beriman, ya. Jadi mukminu ahlil kitab. Wala hadaini taqulu wa atifata sifatin ala sifatin. Berdasarkan kedua hal ini, jadi maksudnya pendapat pertama dan pendapat kedua, ya bahwa waw di sini, jadi ini kan ada ayat 4 ini ada waw awalnya, walladzina yu'minuna. Dia adalah atop, ya mengatofkan sifat kepada sifat. Ya, jadi antara satu sifat kepada sifat lain, ya, tetapi yang disifatinya sama, tidak berbeda. Hanya kalau pendapat pertama tadi maksud itu adalah umum, mencakup semua orang. Kalau pendapat kedua terkhusus adalah ahlul kitab. Kama qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Nah, di sini ada huruf atop, ada beberapa huruf atop mengatopkan sifat kepada sifat tapi mausufnya sama. Yang disifatinya sama, yaitu rabbikal a'la, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disifati dengan alladzi khalaqa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan, waladzi, dan yang telah menentukan takdir, fahada, lalu memberi hidayah. Nah, di sini ada waw atop. Ini disebutkan sifat lagi yang mengatopkan sifat kepada sifat. Lalu waladzi akhrajal mar'a, ya, yang mengeluarkan tanaman, ya, atau rumputan. Nah, itu kan atop lagi. Ini sifat. Jadi mengatopkan sifat kepada sifat, tetapi mausufnya tidak berbeda. Itu sama saja. Sebagaimana juga di dalam syair, ya, wa kama qala syairu ilal malikil qarmi wa banil humami wa laisil katibati fil muzdaham. Ya, kepada Malik, ya, raja, ya, sayyid, ya, qarmi, tuan, ibnul hamam, wabnil humami, ya, ibnil humam, ya, ininya kunyahnya, walaisil katibah, dan singa pasukan fil muzdahami, dalam peperangan yang sengit. Nah, di sini kan ada waw atop,
Ya, wa banil humami itu ada waw ya. Kepada raja ya, tuan, Ibnul Himam dan juga kepada singa pasukan. Ini kan beberapa yang disebut ini tidak menunjukkan berbeda, tetapi mengatofkan sifat kepada sifat, tapi mausufnya sama. Itu satu orang, maksudnya satu orang di sini. Gitu ya. Jadi ini pengecualian dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-atfu yaqtadil mughayyaroh. Atop itu menuntut adanya perbedaan. Ya, jadi kaidah kalau diatopkan berarti berbeda. Ya, tentu kalau di sini pengecualian kalau ada yang termasuk sifat diatopkan pada sifat tapi hakikatnya sama gitu, tidak berbeda. Gitu hanya mungkin perbedaannya ya dari sifatnya itu. Ya, sedangkan orang yang disifatinya sama. Fa'atu sifati ba'du fa'atu sifati ba'diha ala ba'din wal mausufu wahid. Mengatofkan sifat kepada sebagian sifat dan mausufnya itu atau sedangkan mausufnya itu satu ya sama. Wasalisu dan yang ketiga anal mausufina awalan mu'minul arab wal mausufuna saniyan biqauli waladina yu'minuna ya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik al-ayah mu'minu ahlil kitab. Nah, kalau pendapat ketiga ini membedakan ya antara yang disifati pertama yaitu walladzina alladzina yu'minuna bil ghaib ya dan seterusnya di ayat ketiga itu adalah maksudnya orang-orang beriman dari Arab, orang Arab. Sedangkan di ayat keempat ya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ini adalah orang beriman ahli kitab. Ahli kitab maksudnya Yahudi Nasrani yang kemudian beriman. Ya, beriman memeluk Islam. Naqalahu Sudi fi tafsirihi ya dinukil oleh Sudi dalam tafsirnya an Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'udin wa unasin minas sahabah dan kelompok orang dari sahabat wa tarahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir memilih ya pendapat ini wa yastashiru lima qala bi qouli ta'ala dan mendatangkan bukti ya dalil penguat dengan apa yang ada dengan firman Allah Ta'ala dengan apa yang terkandung ya dalam firman Allah Ta'ala wa inna min ahlil kitab lamma yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sungguhnya di antara ahli kitab ya, ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kalian dan kepada yang diturunkan kepada mereka. Jadi iman kepada kitab ya sebelum Al-Qur'an ya tadi yang kita sebutkan. Wa biqaulihi ta'ala alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi mu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, di sini kan ada alladzina atainahumul kitab kami beri kitab min qablihi wa hum bihi mu'minun yu'minun mereka beriman pada kitab itu ya yang sebelum Al-Qur'an. Wa sabata fi sahihain dan telah kuat ya riwayatnya di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, min hadis Sya'bi an Abi Burdah an Abi Musa ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun yu'tauna ajrahum marrataini. Ada tiga kelompok yang mereka diberikan pahalanya dua kali lipat. Ya rajulun min ahlil kitabi amanna bi nabihi wa amana bi. Seseorang dari ahli kitab ya yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku. Gitu ya. Yang kedua warajulun mamluk. Jadi ini kan ada double gitu ya. Dan dua-duanya dibenarkan tentu beriman kepada Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada beliau beriman kepada Nabi Isa
ya kenabian sebagai kenabian, nabi bukan dianggap Tuhan, dan kitab yang diturunkan kepadanya begitu ya, dan juga Nabi Musa. Jadi ada double di situ, dan semuanya tentu dibenarkan. Warajulun mamluk ada hakallah wa haqqam mawalihi, dan seorang budak ya, hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak eh, para tuannya, itu majikan ya, tuan dari budak ini. Jadi dia double hak, menunaikan hak kepada Allah dan hak tuannya. Warajulun adaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha summa ataqaha wa tazawajaha. Seseorang yang mendidik ya, adab ya, mendidik ya, mengajari adab kepada seorang gadis perempuan, budak ya, maksudnya budak perempuan ya, gadis. Lalu dia membaguskan ya pendidikannya kepada perempuan itu, kemudian dia membebaskan dan menikahinya. Gitu ya. Jadi dididik oleh dia, setelah jadi lalu kemudian dinikahi. Itu kan jadi double gitu ya. Kalau istilah kita dibina lalu dibini gitu ya. Dididik lalu kemudian dijadikan bini, dijadikan istri. Ya, ini hadis ini sahih ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Bukhari nomor 97, Muslim nomor 154. Wa amma Ibnu Jarir famastashhada ala sihhati maqala illa bimunasabah. Adapun Ibnu Jarir, apa yang beliau jadikan dalil ya atas benarnya apa yang dia katakan, fama ala sihhati maqala, ya tidaklah ya, fama berarti di sini tidaklah. Tidaklah dia menjadikan dalil bukti atas benarnya apa yang dia katakan kecuali dengan adanya kaitan. Ila bimunasabah. Wa hiya anna Allah Ta'ala wasafa fi awali hadhihi surati al-mu'minina wal kafirin, yaitu bahwa Allah mensifati di awal surat ini orang beriman dan orang kafir, fakama annahu sannafal kafirina ila sinfaini, ya, sebagaimana Allah membagi ya orang-orang kafir itu kepada dua golongan, ya, yaitu atau mengelompokkan kepada dua kelompok, munafik dan kafir, fakadzalikal mu'minun, ya, sebagaimana juga orang-orang beriman, sonafahum ila arabiyyin wa kitabiyin, ya, mengelompokkan mereka kepada orang mukminin Arab dan mukminin ahli kitab. Jadi ini kaitannya ya, yang menjadi alasan pendapat yang ketiga yang membedakan antara ayat ketiga dan keempat. Nah, sedangkan yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, ya, wa zahir qaulu Mujahid. Yang zahir, yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah perkataan Mujahid. Itu pendapat yang yang keberapa? Yang pertama, pendapat yang pertama. Ya, yang lebih kuat. Jadi menunjukkan kepada umum. Ya. Baik orang beriman, orang Arab atau ahli kitab ya, semua mencakup. Yaitu qaul Mujahid fima rawahu Tsauri, yang diriwayatkan oleh Tsauri an rajulin, dari seorang, an Mujahid. Wa rawahu ghairu wahid, ya, lebih dari seorang yang meriwayatkan an Ibni Najih an Mujahid annahu qala arba'u ayatin min awal suratil Baqarah, ya, 4 ayat di awal surah Al-Baqarah, ya, selain ayat 1 berarti ya, karena ayat satunya kan alif lam mim. Fi na'til mu'minin, tentang sifat orang-orang beriman. Wayatani fi na'til kafirin. Ayat kedua ayat 6 7 itu tentang sifat orang-orang kafir. Wasala wasa apa? Wasalasa ini mabni ya, karena
termasuk murokabah adadi ini kedua bagian yang mabni al fathi wasalasa asyrata fil munafikin 13 ayat tentang orang-orang munafik ya dari ayat berapa 8 sampai 20 ya. Fahadil ayatul alba'u ammatun. 4 ayat ini umum fi kulli mu'minin. Ya, pada setiap orang beriman itasaba biha min arabiyyin wa ajamin ya disifati dengannya ya baik itu orang Arab, orang non Arab, wa kitabi ya ahli kitab ya min insin wa jinnin ya baik itu manusia ataupun jin walaisa tasihu wahidatun min hadhihi sifat binul wala tasihu wahidatun min hadhihi sifat bidunil ukhra dan tidak sah satu sifat ini di antara sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini tanpa dengan disertai sifat yang lain begitu ya. Bal kana wahida bal kullu wahidatin mustalzimatun lil ukhra wa syartun ma'aha. Ya, tetapi semuanya masing-masingnya itu melazimkan ya, menuntut kepada yang lain dan dia sebagai syarat. Fala yasihul imanu bil ghaibi wa iqamis sholati wa zakati illa ma'al iman bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, zakat, kecuali disertai dengan iman kepada apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sah misalnya orang-orang ahlu kitab dia beriman misalnya kepada Allah, tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Maka tidak sah imannya. Karena iman itu adalah sesuatu yang menyatu. Ya, tidak bisa sebagian-sebagian. Apa tuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd kan begitu. Kalian beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Iman itu tidak bisa dipisah-pisah. Dia menyatu. Kalau ada yang salah satunya saja diingkari, ditentang, maka itu sudah cukup mengeluarkan dia dari lingkup iman. Begitu yang 6 rukun iman itu kalau ada salah satunya dia ingkari ya tidak beriman orang itu. Kalau sekarang ada orang meyakini ada kekeliruan dalam Al-Quran ya dia tidak beriman. Ya, jangankan banyak ya satu ayat saja satu kata atau satu huruf misalnya mengingkari satu huruf dari Al-Quran itu sudah membuat orang itu tidak beriman. Ya, jadi beriman kepada apa yang dibawa kepada Rasulullah SAW, memaja'abih min qablihim minar rusul, dan apa yang dibawa oleh orang sebelumnya dari para rasul. Ya, iman itu kita tidak hanya beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran saja kan. Kita beriman juga kepada kitab-kitab Allah yang lain, kepada para rasul. Itu semua kita imani. Itu sudah ada dalam 6 rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Makanya jama' disebutnya wa kutubihi. Kitab-kitabnya artinya tidak hanya Al-Quran. Ya, jadi semuanya. Kitab-kitab sebelumnya juga. Ini adalah satu kesatuan yang tidak perlu dipisah-pisahkan. Nah, ini yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat. Kama anna hadza la yasihu ya sebagaimana hal ini juga tidak sah illa bidzak kecuali dengan itu. Artinya iman kepada kitab-kitab ya diturunkan kepada Nabi Muhammad kepada yang sebelumnya juga tidak akan sah kalau tidak diikuti dengan iman yang lain, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab itu iman yang ketiga ya, rukun iman yang ketiga. Para rasul, hari akhir dan qadar. Faqad amara Allah Ta'ala al-mu'minin bidzalik. Sungguh Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman dengan hal itu ya dalam banyak ayat ya. Kama qala ya alladziina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Perintah ya iman kepada kitab Al-Qur'an dan juga sebelum Al-Qur'an. Wa qala la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik ilal ladzina zalamu minhum kecuali orang yang zalim di antara mereka wa qulu amanna
Katakanlah kami beriman billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum. Ya, turun kepada kami itu Al-Qur'an yang membenarkan Al-Qur'an itu kepada kitab sebelumnya yang ada pada kalian, Taurat dan Injil. Ya, tapi kemudian yang mereka rubah ya dengan tangan-tangan mereka. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahlul kitab, kalian tidak ada apa-apanya, tidak dianggap ya iman ya kalian itu hatta tuqimut Taurata sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Ya, wa ma unzila ilaikum dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, maksudnya adalah Al-Qur'an. Kalau mengikuti Taurat Injil ya dia pasti akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena di situ kan sudah dikabarkan tentang Nabi ya akhir zaman. Wa habara ta'ala ala anil mu'minina kullihim bidzalik, memberitahukan ya Allah Ta'ala tentang orang beriman semuanya dengan hal itu. Wa qala ta'ala amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli. Ya, ini kan jelas di sini ya kitab-kitabnya rasul-rasulnya. Wa qala walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Tidak membeda-bedakan ya salah satu dari mereka ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka akan diberikan ya pahala mereka. Ya, jadi artinya sama ya beriman semuanya karena dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala tanpa dibedakan dalam sisi itu. Adapun dari sisi keutamaan yang Allah sebutkan ya Allah kan kadang ada derajat ya yang agak berbeda di antara para nabi itu. Dari sisi derajat ya, keistimewaannya itu ya ada yang ulul azmi misalnya. Wa gharu dzalika minal ayatid dalah al amri jami'il mu'minin, perintah kepada seluruh orang beriman bil iman billahi wa rasulihi wa kutubihi lakin lil mu'mini ahli kitab khususnya. Tapi bagi orang beriman dari ahli kitab ada kekhususan wa dzalika annahum mu'minuna bima bi aidihim mufassalan. Mereka beriman dengan apa yang ada pada tangan mereka, mufassalan secara terperinci. Fa idza dakhulu fil Islam wa amanu bihi mufassalan. Ya, apabila mereka masuk Islam dan beriman dengannya secara rinci, kana lahum ala dzalikal ajri marratain. Mereka mendapat 2 pahala. Wa amma ghairum fa inna ma yasalulahul iman, ya tercapai ya baginya iman ya selain mereka bima taqaddama mujmalan, terhadap apa yang telah terdahulu secara mujmal. Ya, jadi kalau bukan ahli kitab kan tidak tahu, tidak mempelajari gitu ya. Apa yang ada dalam Taurat, Injil. Sehingga mereka berimannya secara global ya. Kama jaa fi sahih idza haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiqum wa la tukadzibuhum walakin qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Apabila ahli kitab berbicara kepada kalian, maka jangan kalian membenarkan dan juga jangan mendustakannya. Artinya tawakuf karena kita tidak tahu mana yang asli ya dari Allah, mana yang merupakan campuran dari mereka. Karena sudah bercampur ya antara firman Allah dengan perkataan manusia. Sudah mereka rubah. Makanya kalau ada gitu ya dari Alkitab jangan inilah juga alasan kenapa misalnya dalam tafsir ini ada Israiliyat yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat. Itu kan berasal dari ahli kitab. Yang ada kaitannya ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan membenarkan, jangan mendustakan. Tawakuf. Gitu ya. Walakin kulu, tapi kalian katakan, nah ini secara global, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Turunkan kepada kalian.
Walakin qad yakunu imanu katsiri minal arabi bil Islam alladzi bu'isa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya atamma wa akmala wa amma wa ashmala min imani man dakhala minhum fil Islam. Ya, tetapi terkadang iman kebanyakan orang Arab dengan Islam ya yang Nabi Muhammad diutus ya dengannya itu lebih sempurna ya, lebih lengkap, lebih umum, lebih menyeluruh ya daripada iman orang yang masuk Islam dari mereka. Ya, fahum wa in hasalallahu ajrani min tilkal haitsiyah. Ya, dan mereka itu meskipun mereka mendapatkan dua pahala ya, dua kali lipat dari sisi itu. Fa ghairuhum qad yahsul lahum min at-tasdiq ma yunifu thawabu alal ajrain alladzina hasala lahum wallahu alam. Ya, selain mereka terkadang ada tasdik pembenaran mayuni pusawabahu yang bisa menambah ya pahalanya terhadap dua pahala yang ada pada mereka atau yang mereka dapatkan. Jadi bukan berarti selain ahli kitab itu tidak bisa berlipat lagi pahalanya, bisa saja begitu. Jadi itu hanya dari sisi itu saja gitu mereka ada dua pahala itu. Karena memang ya masalah keimanan ini juga bertingkat-tingkat yazidu wa yanqus ya, bertambah dan berkurang. Jadi keimanan itu bisa bertambah bisa sehingga tingkatannya ya tentu berbeda dan itu ada kesempatan tidak hanya untuk ahli kitab. Selain ahli kitab bisa lebih berlipat lagi gitu ya keimanan yang ada tidak pada dirinya itu. Ya, ayat kelimanya ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun ya mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yaqulullah ta'ala ulaika ya ay mutasifuna bima taqaddam yang disifati dengan yang terdahulu minal imani bil ghaib ya beriman kepada yang ghaib wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah dari yang Allah rizkikan kepada mereka wal iman bima anzala ila rasul iman kepada yang diturunkan kepada rasul wa man qablahu minar rusul wal iqan bidaril akhirah wa huwa yastaljimul isti'dad yaitu menuntut adanya persiapan laha minal amali bisalihat. Ya, jadi kalau orang yakin terhadap kehidupan akhirat ya itu adalah konsekuensinya menuntut orang itu beramal soleh wa tarkil muharramati meninggalkan yang haram untuk persiapan bisa selamat di akhirat itu. Ala hudan ala ay nurin wa bayan wa basira minallah. Kata Allah ini menunjukkan adanya kekuatan betul-betul berada di atas berpegang teguh kepada petunjuk itu ala hudan. Ya, yaitu apa namanya? Tentu di dunia ya dia berpegang kepada petunjuk itu wa ulaika humul muflihun ay fi dunya wal akhirah beruntung di dunia dan di akhirat. Tapi yang lebih dominan ya tentu di apa di akhirat ya terlihat keberuntungan yang hakiki gitu yang sesungguhnya itu kan di surga ketika orang masuk surga ya. Wa man apa wa faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, dia telah beruntung ya, kesuksesan yang sesungguhnya. Waqala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah Abu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas ulaika ala hudan min rabbihim ay ala nurin min rabbihim di atas cahaya dari Tuhan mereka wa istiqomatin ala ma ja'ahum istiqomah terhadap apa yang datang kepada mereka ulaika humul muflihun ay alladzina adraku ma talabu mereka mendapatkan apa yang mereka cari wa najau dan mereka selamat min syarri ma minhu haribu atau harobu dari kejahatan yang mereka lari darinya. Ya, maksudnya masuk neraka dan masuk surga dan terhindar dari neraka. Wa qala Ibnu Jarir wa amma ma'na qawlihi ulaika ala hudan min rabbihim fa inna ma'na dzalika annahum ala nurin min rabbihim wa burhan ya
bukti ya, kejelasan wa istiqomah wa sadad dan juga jalan yang lurus bitasdiri ilahi iyahum dengan apa Allah yang berikan petunjuk ya jalan yang lurus itu kepada mereka wa taufiqihi taufiknya lahum wa ta'wilu qaulihi dan takwil maksudnya tafsir. Firman-Nya ya seringkali dalam tafsir Tobari itu menyebut takwil maksudnya adalah tafsir. Wa ulaika humul muflihun ay al-mudhihun yang selamat al-mudrikun ma talabu indallahi bi a'malihim. Apa yang mereka cari di sisi Allah ya dengan amal mereka wa imanihim billahi wa kutubihi wa rusulihi minal fauzi was shawab dari keberuntungan dan pahala ya wal khuludi fil jannat kekal di negeri surga wan najat mimma a'adallahu li'adaihi minal iqab dan juga selamat dari apa yang Allah sediakan untuk musuh-musuhnya ya berupa azab. Waqad haka Ibnu Jarir qaulan an ba'dihim annahu ada ismal isyarah fi qoulihi ta'ala. Ibnu Jarir menceritakan pendapat dari sebagian mereka bahwa Allah mengulang ya isim isyarah itu ulaika pada ayat ini ya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika disebut lagi wa ulaika ya ila mu'mini ahlil kitabil mawsuni biqaulihi ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika al-aya ala ma taqaddama minal hilal. Ya, jadi orang yang berpendapat membedakan tadi itu ayat ketiga keempat, ulaika ala hudan mir rabbihim itu untuk yang ayat ketiganya itu ulaika humul muflihun. Ayat keempatnya jadi ada pembedaan juga. Disebutkan atau diulang ulaikanya. Qala wala hadza fa yajuzu an yakuna qaulu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaik munqati'an mimma qablahu. Ya wa an yakuna marfu'an al ibtida ya. Jadi kalau tadi ya berbeda dipisah seperti itu, ya tentu wawunya di situ wawu istinaf yang mulai kembali jadi mubtada ya. Wa khobaruhu dan khobarnya. Nah, ada kemungkinan berarti khobarnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa hataru annahu a'idul jami'i ma taqaddama dzikru dan Ibnu Jarir memilih, bahwa ia itu kembali kepada seluruh apa yang telah terdahulu penyebutannya minal a'rab wa ahlil kitab. Lima rawahu Sudi an Abi Malik an Abi Shalih an Ibnu Abbas an Murrah al-Hamadani an Ibnu Mas'ud an unasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammal ladzina yu'minuna bil ghaib fa humul mu'minuna minal a'rab wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika humul mu'minun min ahlil kitab. Tsumma jama'al fariqain kemudian mengumpulkan 2 kelompok itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya kama taqaddama minat tarjih anna dzalika sifatun lil mu'minina 'ammah. Secara umum ya, sebagaimana telah terdahulu pemilihan pendapat yang lebih kuatnya itu wal isyaru a'idatun ila alaihim. Syaratnya kembali kepada mereka wallahu alam. Qad naqala hadza nukila hadza an Mujahid wa bil Aliyah war Rabi min Anas wa Qatadah rahimahumullah. Jadi memang ulaika ala hudan mir rabbihim, ya umum untuk semua gitu ya. Yang lebih kuatnya itu. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Yahya bin Utsman bin Shalih al-Misri hadatsana Abi Lahiyah hadatsani Ubaidullah bin al-Mughirah an Abil Haitsam wa ismuhu Sulaiman namanya Sulaiman bin Abdin an Abdullah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila lahu ya Rasulullah inna naqra'u minal Qur'an fa narju naqra'u minal Qur'an fa nakadu an nay'as aw kama qala ala fa'ala ukhbirukum an ahlil jannah wa ahlin nar. Jadi kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami sungguhnya membaca Al-Qur'an lalu kami berharap, memiliki harapan." Artinya berarti membaca ayat-ayat tentang, surga gitu ya, jadi termotivasi berharap surga. Wa naqra'u minal Qur'an dan kami membaca Al-Qur'an, kami hampir putus asa ya ketika membaca ayat-ayat neraka gitu ya, memberikan, rasa takut. Maka kata Rasulullah, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ahli surga dan ahli neraka?" Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi ila qauli ta'ala al-muflihun. Ya, jadi sampai ayat 5 ini ya kata Rasulullah haula'i ahlul jannah. Itulah penghuni surga. Jadi kalau kemudian orang itu punya harapan terhadap surga,
harapan itu harus mendorong dia mau beramal soleh. Ya, apa namanya, menyematkan diri kepada sifat-sifatnya gitu ya. Berusaha untuk memiliki sifat-sifatnya, nah sebagaimana disebutkan dalam 5 ayat ini. Ya, sifat-sifat orang yang beriman. Wa qalu inna narju an nakuna haula, kami berharap kami termasuk adalah kelompok itu. Tsumma qala innal ladzina kafaru wa sawan alaihim ila qaulihi azim haula'i ahlun nar qalu lasnahum ya Rasulullah qala ajal. Ya, kami bukan tidak seperti itu wahai Rasulullah. Ya, tentu kata Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa tergolong ya kepada kumpulan orang-orang beriman, bertakwa yang dijanjikan surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum ya, pan atas agak sedikit apa namanya agak ya waktunya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.